Oke, jadi untuk mempermudah lagi dalam Excel kita tentukan tugas UTS sama UAS ini presentasinya berapa persen, yang mana ketiganya nanti akan menjadi 100%. Gitu. Misal tugas ini adalah 30%, UTS-nya 30%, ini misal aja dulu ya. UAS-nya 40%. Nah, ini nilai inputannya. Maaf ya, di sini kita merger and center aja. Begitu juga dengan di sini. Nah, ini minggu lalu ya udah kita bahas ini. Nanti di sini adalah total atau nilai akhir. Total nilai aja ya. Ketika sudah seperti ini, kita kasih beberapa aja dulu. Baru kita kasih kotak-kotak ya. A, B, C, D. Nah, yang akan kita pelajari adalah di bagian total ini. Kalau minggu lalu itu hanya sebatas sum aja ya, atau menjumlahkan semuanya. Sekarang ini kita menghitung presentasi. Misalkan nilai di sini adalah 70, 80, di sini 90, maka totalnya itu jangan disamakan semuanya ya. Misalkan sama dengan sum C5 bagi E5, jangan. Kenapa? Karena ini kan sudah ada totalnya ya. Tugasnya 30%, berarti nanti di total ini hasil dari tugas 30%, UTS 30% dan UAS 40%. Caranya ngisinya adalah pencet sama dengan, saya besarin dulu ya Excel biar nah pencetnya sama dengan, nah ini lihat aja di sini isinya nih, bisa juga di sini lihat isinya, sama dengan, buka kurung dulu. Nah, karena kita ini akan menambahkan semuanya sekaligus mengalih presentasi, maka buka kurungnya tolong 2 kali dulu. 2 kali. Yang pertama ini untuk seluruh jumlah nantinya, yang ini adalah untuk mengkali yang ini. Jadi tinggal diklik C5 dikali, mana kali ya, 8 itu ya, kali 30. Kenapa? Karena ini adalah 30%. Habis itu tutup kurung. Nah, yang pertama, ya kolom pertama untuk 30% sudah beres. Baru ditambahkan dengan nilai UTS 30% dan nilai UAS 40%. Sama dengan rumus kalkulator manual kita waktu SD, kali dan tambah itu. Baru ditambah, buka kurung lagi. D5 dikali 30, tutup kurung, tambah E5 dikali 40, tutup kurung.
Oke, coba lihat. Ini hasilnya untuk total ini adalah tambahan dari C5 kali 30, terus apa ini lagi? D5 kali 30 dan juga E5 kali 30. Nah, terus ini kan totalnya masih belum dibagi 100 ya. Ini kan 30, 30, 40 kan 100. Baru ditutup kurung dulu. Selesaikan dulu kalian tambahan, baru nanti dibagi presentasinya menjadi 100. Jadi isinya seperti itu untuk total, mengalihkan sekaligus menambah nilai. Baik itu tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Hasilnya tinggal di enter. Adalah 81. Rata-rata nilai dari semuanya. Ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Sudah jelas, Pak. Ulun, Pak. Oh ya, silakan. Ardian Gunawan. Tadi cara langsung buat apa tadi? Buat munculin misalkan tadi C5 tuh langsung klik di angka 77 Kak, Pak. Bisa klik di kolomnya. Ini kan di sini C5 ya. Bisa klik, bisa juga ditulis manual. Nah, ini bisa diklik. Bisa Oke, Pak. Contoh ya. Bentar. Lelet nih. Sama dengan kita mau nih contoh aja ya, mau tulis manual. C5 tambah D5 sama dengan C5 tambah D5. Benar kan? Ketika 70 tambah 80 sama dengan 150. Jadi untuk rumus Excel bisa menggunakan langsung klik di kolom yang kita inginkan dan juga bisa kita tulis manual. Kalau sudah satu di atas, paling atas pakai rumus, tinggal kita tarik aja ke bawah. Tinggal nanti ini diisi 66 misalkan, 77, 84, 90, 87. Ini sebagai contoh ya. Kalau cuma sebatas ini kita udah beres ya. Namun bagaimana jika nih kalau di sekolahan maka penilaiannya lumayan panjang ya. Tugas itu ada tugas harian, ada tugas mingguan. Nanti dikalkulasi menjadi tugas akhir. Tinggal dipisah aja. Dipisahnya dalam artian ini tugas ya, nilai tugas. Kita insert aja di bagian tugas ini. Ini kan tugas total ya, 30%. Nah, tapi hasilnya akan panjang sih. Bisa juga di tugas ini khususan ada satu file misalkan ya. Contoh di sini nilai tugas harian. Sini nomor, nama, di sini tanggalnya. Tanggal, ini tanggal berapa kolom-kolomnya ya. Margir misalkan hanya ada 4 tugas. 1, 2, 3, 4. Misalnya nanti tanggal berapa. Tinggal kita di merger. Satu, 2, 3, 4.
berarti ini lebih ya. Di sini akan ada total. Aduh, sorry ya. Hilang-hilang sinyalnya. Kita lanjut ya. Tiga di sini adalah totalnya. Kalau di sini hariannya 80, 85, 82, 85 misal ya. Yang namanya harian otomatis nilainya sama ya. Tinggal di sini sama dengan buka kurung sum ini tinggal buka kurung aja lagi sum ini tutup kurung. Berarti udah ya sum yang pertama, yang itu baru dibagi 4. Atau mau kita bikin rata-rata juga bisa. Bisa average atau sum dijumlahkan semuanya baru buka kurung lagi bagi 4 gitu. Akhirnya misalkan seperti ini, maka di sini jangan kita tulis manual lagi. Berarti di sini adalah tugas harian, ini tugas nilai seluruhnya ya. Yang A berarti nggak lagi yang di sini, tinggal sama dengan klik set 3-nya, tinggal klik yang di sini, enter. Gitu. Jadi isiannya bisa ngambil di set-set yang lain. Ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Halo? Bapak tadi suaranya putus-putus jadi nggak jelas. Oh, Oh, ya. berarti bisa ya Pak, ambil dari sheet lain. Boleh ngambil di set lain. Jadi misalkan ini tugas 30%, tugasnya ini kan tugas kalkulasi ya, atau di sini adalah nilai hasil secara utuh. Kita bisa ngambil di set selanjutnya, misalkan di sini adalah kita mentotal seluruh tugas harian. Tugas ya. Baik itu tugas harian, tugas mingguan dan lain-lain. Misalkan tugas harian di sini atau seluruh tugas. Seluruh tugas dari tanggal berapa, ini tugas ini, tugas ini, tugas ini, nanti di total berapa totalnya, langsung kita pindah ke set untuk nilai tugas. Gitu. Biasanya sih tugas harian ini ya yang banyak, ada tugas harian, ada tugas mingguan. Tugas harian itu nilainya berapa persen, tugas mingguan berapa persen, tugas bulanan juga berapa persen untuk nilai kalkulasi seluruhnya. Dan itu menentukan kita juga. Bisa juga sekolah yang menentukannya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sejauh ini? Ya, silakan. Bisa dikecilin, dibesarin lagi suaranya, Rabiatul.
untuk gas harian tadi sedang dengar Pak. Ya, kedengaran. Nah, yang tadi putus-putus tadi dulu nih. Kalau boleh tahu sum tadi itu apa Pak? Yang gasan total. Oke, kalau sum itu artinya menjumlahkan, menambahkan seluruhnya. Misalkan sumnya kita mau menjumlahkan dari kolom C5 sampai F5. Berarti 3 sum C5 sampai titik 2 berarti ya F5. Gitu. Sedangkan yang di bawah ini rumus dengan average. Average itu adalah ngambil rata-rata. Rata-ratanya berapa sih? Dari 80, 85, 83, dan 84. Dari 4 kolom ini rata-ratanya berapa? Ternyata sama kan dengan 83,25. Kalau yang di sini, sum dulu, jumlahkan semuanya, baru dibagi 4. Ini gaya klasik ya menghitungnya. Kalau yang ini langsung hitung secara langsung. Gitu. Nah, ini juga bisa ditarik teks ya. Nah, sama juga di bagian sini ketika yang di sini tadi adalah ngambil di set sebelah ya, kita bisa menarik ke bawah. Gitu. Artinya yang ini adalah set G6, set 3 di G6, yang di sini juga set 3 di G7-nya. Dan ketika set 3 kita rubah, juga akan berubah. Misalkan kita rename, ini namanya adalah tugas harian. Nah, set di sini juga akan berubah otomatis. Ternyata ngambilnya bukan di set 3 lagi, tapi di tugas harian. Oke. Putus-putus ya. Sorry. Jadi bagusnya setiap set itu kita kasih keterangan. Berarti ini adalah rekapitulasi nilai. Tinggal kita rename aja. Rekapitulasi nilai. Jadi yang kolom ini adalah rekapitulasi nilai, yang satunya adalah tugas harian. Kalau masalah UTS kan nggak ada di sebelah-sebelah ya. Begitu juga dengan UAS, itu nilai akhirnya. Biasanya yang perlu rekapan itu adalah di bagian nilai tugas. Terus misalkan kita tambah lagi kolomnya di tengah, bisa. Gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sejauh ini? Siapa nih ada yang ngechat? Bentar, ini kan ada gambarnya Kak Marlina? Atau cuman Marlina yang ada gambarnya nih? Tadi nggak ada Pak, tapi sekarang udah ada. Ya, tadi itu ulun yang tekan luar. Nah, ini di bagian penotalan dan juga bagian tugas-tugasan atau melihat merumuskan nilai tugas. Sampai sejauh ini paham dulu fungsi sum sama average. Kalau ulun dulu sih kayak gini ya, misal sudah kayak gini, di sini ada pakai rumus, tinggal kasih catatan. Catatan bisa di samping, bisa juga di akhir. Catatan. Rumus. Oke, rumusnya apa? Di sini ada fungsinya. Sum. Menjumlahkan. Average. Rata-rata. Nah,
Kalau ulun dulu seperti ini. Mau rumus apapun, ulun tambahi keterangan di samping ataupun di bawah. Rumus sum fungsinya untuk menjumlahkan. Average untuk milih rata-rata gitu. Begitu juga dengan rumus kali ini, perkalian ini pembagian. Ini sih yang biasanya sering muncul. Bisa juga max ya. Max min. Nilai tertinggi, rendah. Gitu. Ada pertanyaan? Maaf Bapak, suaranya putus-putus jadi nggak kedengeran. Oke, ya. Ini ulun biasanya pakai catatan. Nih, catatannya bisa di sini ada rumus ya. Ini ada fungsinya. Di bawah itu sum, average, kali, bagi, max, min. Ini yang biasanya muncul. Itu aja. Ini kalau Excel biasanya berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ulun Pak. Ya, silakan Gunawan. Ya, silakan Gunawan. Kelihatan nggak Pak? Ada kurang ya. Ulun ini dulu ya, akhiri share layar dulu ya. Mana? Oke, Gunawan silakan. Ulun kenapa hasilnya kayak ini loh Pak? Tadi ulun jumlahkan loh ini berataan. Hasilnya Coba, kayak ini Pak. 4, coba 2, naik. 4. Pilih, klik dulu yang 4234 itu. Klik dulu. Itu sebentar, bentar. Fokuskan di atas paling atas. Fokuskan paling atas. Yang isi kotak. Ya. Oke. Berarti kamu salahnya di bagian bagi 100-nya itu kah ya? Kurungnya kurang 1. Kurungnya kurang 1. Iyalah. Kurungnya itu setelah kah ya? Setelah 40 itu 2 lah kurungnya. Iya, setelah 40 itu 2 kurungnya. Oh iya Pak. Setelah 42 kurungnya, setelah 100 itu tanpa kurung. Nah, kurungnya 2. Ini tanpa kurung Pak, habis 100 tuh. 100 itu tanpa kurung. Oke. Oh iya Pak, sudah Pak. Nah, soalnya kalau kayak seperti dirimu tadi, itu yang akan dia jumlahkan pertama kali adalah pembagian dulu. Jadi dari 40% dari 60, ya, 60 bagi 4 dibagi 100 baru ditambahkan dengan 8 berapa nih? 60 kali 30 ditambah lagi 80 kali 30. Jadi rumus bagi dan kali itu kan ketika berhubungan dengan tambah dan kurang, itu yang didahulukan adalah bagi dan kali. Jadi untuk menentukan, kita yang menentukan ini loh yang harus dikerjakan, makanya pakai tanda kurung. Kalau tanda kurung berarti itu yang didahulukan untuk dikerjakan. Gitu. Enggak Pak, paham Pak. Oke.
Yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Nah, selanjutnya ini, siapa ini yang bertanya? Suara Pian putus-putus, Pak. Oke. Ya, mohon maaf ya, jaringannya juga lumayan lelek di sini. Nanti sebenarnya sih kalau ulun share videonya di YouTube, boleh ya? Boleh nggak sih kalau saya share di YouTube? Nanti ini kan videonya terekam. Nanti saya lihat dulu rekamannya bagaimana. Selanjutnya saya upload di YouTube dan saya share linknya di tempat kalian. Kali aja kalian ingin mengulang lagi. Kalau dari saya langsung kayaknya langsung sih suara saya nggak putus-putus. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan di bagian penyelesaian di total ini. Ya. Jadi karena kita mencontohkan adalah ini kan terkesannya perkuliahan ya, otomatis isinya ada nilai akhir yang berbentuk huruf. Yang biasanya itu ABC ABC. Maka di sini kita kasih dulu rank-nya atau apa ya, rank juga sih. Akhir rumus dulu ya, rumusnya. Biasanya masih kan di kampus kita itu dari 90 atau lebih sampai dengan 100 adalah A plus. Mana plus? Masihkah seperti ini? Oke, masih Pak kayaknya. Ya. Pokoknya dari 90 hingga 100 A plus, berarti selanjutnya adalah 85. Masihkah 85 untuk A atau 80? 80 kayaknya ya. 85 kayaknya, Pak. Oh, 85 kah? Ada inget ya, Pak? Ya, anggap aja 85 ya. Berarti di sini di bawah juga yang B plusnya berapa? B, C plus, C, 80 ke 85 paling Pak. ini yang E. Nah, dari bawah dulu. Yang E itu dari 0 sampai 45 kah, yuk? 44,99. Saya lupa, anggap aja seperti itu dulu ya. Di sini 45 sampai 50, 49,99. Di sini D plusnya adalah 50 sampai 59,99. Yang ini 60 sampai 64,99, 65 sampai 69,99. B-nya dari 70 sampai berapa? 75 kah? Halo? Kayaknya kayak gitu. 74,99 paling Pak. Oke. Berarti yang di sini adalah 75 sampai berapa? 79 atau 84 nih? B plusnya. Kurang tahu juga Pak.
seingat ulun 79,99 di sini adalah dari 80. Nah, anggap aja dulu seperti ini ya. Nanti kita sesuaikan. Jadi untuk menyesuaikan bobot nilai akhir yang ABC hurufnya ini, kalau di sekolahan bisa juga yang ABC ya. Kita tentukan aja dulu rumusnya ini, yang penting kita paskan, baru kita pilih, kita isi di bagian di sini. Nah, di sini maka kita kasih sama dengan. Karena kita mau menulis di sini adalah nilai akhirnya ya, berpatokan dari nilai total ini, maka kita menggunakan rumus if. Karena kan di sini tergantung dengan nilai yang ini dan rentangnya ya, dan intervalnya. Di sini kita kasih if. Bahasa Inggris if itu kan jika. Ya. Oke. If buka kurung, yang namanya rumus selalu ada buka kurungnya. Kembali ke huruf F5. Atau tulis aja F5 ya. Lalu F5 ini berapa sih rentangnya? Kita kasih lebih dari ya. Dan dari 90 atau lebih dari 90, buka kurung ya, buka kurung sama dengan patokannya yang depannya ini ya, kasih koma. Nah, karena kita mau menulis yang ini atau A plus kan nggak bisa ya rumus huruf itu di Excel. Otomatis harus pakai tanda petik. Tanda petik 2. A plus tand. Nah, gitu. Baru selesai ya untuk F pertama. Baru tak kasih koma. Oh, iya. Kok tanda kurung sih? Benar. Tanda tutup kurung. Bukan. Ini tanda petik. Baru koma. Sama if lagi. Kenapa? If buka kurung F5 lebih dari 80, lebih dari sama dengan 80, A. Atau kalau mau kita kasih ini dulu. Selesaikan dulu, misalkan dua aja dulu. Wise. Rename ya. Kurung yang di muka itu dasar 1 kah, Pak? Ini kah? Oh, ini kah? Iya. Memang 1. Oh, sebentar. Kok ini? Oh, ini. Nih. A-nya kurang tanda petik. Nah, itu kan? Nih. Ini ya, mau dilihat dari sini aja.
Ini kita sebagai contoh aja karena isinya itu ini kan nilainya rentang A sama A plus, bisa aja kita kasih rumusnya sampai A plus aja, sampai A aja. Ketika di sini kita kasih 90 misalkan ya. Ini akan berubah menjadi, di sini akan berubah menjadi A plus. Gitu. Terus jika nilainya di bawah dari A, misalkan di sini 60 ya. Nah, ini akan tulisannya false. Kenapa? Karena rumus di bawah 80, kita kan masih merumuskan dari 80 sampai 100, lebih dari 90. False. Karena masih kurang rumusnya. Tinggal kita kasih aja lagi rumus lagi, koma, if lagi, F5, oi, kurungnya lupa. (75) ya. B plus koma if lagi buka kurung F5 lebih dari sama dengan B-nya berapa? 70 ya, dari 70. Nah, ini lebih dari 75 B plus, nah tanda petiknya kurang. Nah, ketika kita mau merumuskan sampai B aja, maka tulisannya adalah lihat dulu untuk tutup kurungnya, kita lihat berapa kali buka kurungnya, 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya juga harus ada 4. Nah, baru di enter, dia di atas tidak akan berubah, tapi yang di bawah akan berubah sampai B. Ini rumus ketika hasil totalnya itu lumayan banyak. Akhirnya kita tinggal rumuskan di atas, tarik ke bawah. Jadi kita tidak perlu lagi mengotak-atik nilai yang di sini berdasarkan nilai total. Dia akan secara otomatis ketika kita rubah di sini, dia akan berubah juga. Hasilnya misalkan kita rubah menjadi 60, nilai total berubah, nilai akhir pun juga berubah. Jadi tidak perlu lagi kita mengoreksi, memperbaiki revisi nilai itu secara manual seluruhnya. Tinggal revisi isi nilai aja, hasilnya yang akan berubah secara otomatis. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Atau ulun menjelaskan kecepatan? Anu Pak, tadi cara mencari nilai tugas harian itu kayak apa ya? Yang ini tadi ya. Nih, Iya Pak. nilai tugas harian tadi. Ini tugas hariannya ada berapa sih dulu di total? Total dulu ya. Ulun mencontohkan cuma 4 ya. Kalian boleh lebih dari 4. Mau berapapun silahkan. Kalian kasih aja di sini keterangannya, ini tugas ini tugas ini, tugas ini, atau bisa juga menggunakan tugas per tanggal ya. Ini tanggal sekian, 1 Mei misalkan ya. Ini 2 Mei, ini contoh aja dan lain-lain. Setelah hasilnya ada, kan yang kita perlukan adalah totalnya ini. Totalnya ini bisa menggunakan sum, buka kurung dulu, sum, buka kurung C5, bagi F5, ya, C5 bagi F5, tutup kurung, baru dibagi 4 karena yang hasilnya itu ada 4 macam. Tapi ini kalau dihitung rata-rata ya. Tapi kalau kalian mau menghitung misalkan 1 Mei ini tugasnya lebih sulit, maka ini 2 kali lipat nilainya. Tinggal menggunakan rumus yang ini tadi, yang di sini, yang nilai yang di sini kaliannya berapa, yang nilai sini kaliannya berapa gitu. Ketika kita mau kalkulasinya sama aja ya, yang penting tugas hariannya semuanya sama gitu.
Akhirnya tinggal ditambah aja. Mau ditambah seperti ini atau mau menggunakan rumus rata-rata, average. Sama dengan average buka kurung dari kolom berapa sampai ke berapa, kolom C6 sampai F6. Gitu. Atau mau kita tambah kolom lagi. Ya. Kalau yang menggunakan rumus bagi 4 tadi ya, ketika seperti ini, nah, di sini pembagiannya kan kada otomatis di bagian total kita akan membagi merubah kalkulasi rumusnya menjadi secara manual yaitu 6. Beda hanya dengan kolom yang ini ya. Kita bisa tanpa perlu merubahnya. Dia akan berubah secara otomatis. Gitu. Berubah otomatis kan yang di sini. Kenapa? Karena menggunakan average atau nilai rata-rata sudah. Jadi mau ini bagian total tidak perlu kita otak-atik kalau menggunakan average atau nilai rata-ratanya. Tapi beda hanya ketika nilai rata kita menggunakan sum atau jumlah baru dibagi 6 ya. Karena kita yang menghitung manual kolom jumlah tugas yang akan kita kalikan, otomatis akan kita rubah tahu. Selalu kita rubah jika nih jumlah tugas yang kita hitung ini berubah. Yang paling aman ini menggunakan rumus average ini. Gitu. Dan ketika di sini kita rubah tadi, ini saya rubah menjadi 6 kolom ya, akhirnya nilainya ini berubah. Di rekapitulasi yang di sini juga akan berubah secara otomatis nih. Sama kan? Kenapa? Karena kita untuk kolom C8 sama dengannya adalah nilai dari tugas harian I6. Gitu. Nah, dari sini yang bagian A berarti tugas harian tanda seru I5. Coba lihat di sini I5 mana I5? Ini ya, I5. Gitu. Jadi mudah menyelesaikan rekapitulasinya. Gitu. Ada lagi? Jadi misalkan siswa kita atau mahasiswa ya, kenapa Pak nilai tugas harian saya kok kurang dibandingkan yang lain? Padahal saya selalu ngumpul. Ternyata ada beberapa kali tidak menyelesaikan tugas akhirnya nilainya ada yang 0. Gitu. Padahal saya ngerjakan bagus kok Pak. Ternyata ada beberapa tugas yang 0. Gitu. Atau tidak mengerjakan. Akhirnya kan mempengaruhi nilai semuanya. Beda hanya ketika nilai tugasnya ada 10, satu kali kadang masuk, kan kadang mempengaruhi benar. Tapi ketika nilai tugasnya ada 6, satu kali kadang mengumpul tugas, otomatis kan mempengaruhi benar. Padahal kan ini rata-rata 80 ke atas toh, tapi karena ada 1, 0, akhirnya jauh anjlok turunnya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan dan ulun kasih tugas. Pak. Ya, silakan Gunawan. Tadi Surapian putus-putus jadi banyak yang terlewat penjelasannya. Oh, penjelasan yang di bagian mana nih yang terlewatkan?
Tadi soal yang apa tadi yang average tadi Pak, yang rata-rata dari situ. Oke, average ini adalah mencari rata-rata. Mencari rata-rata. Jadi rata-ratanya itu dikasih aja kolomnya yang mana yang kita jadikan sebagai average atau yang kita jumlahkan rata-ratanya. Yang ini untuk di kolom I6 itu adalah rata-rata dari C6 sampai H6. Kan gitu ya. Akhirnya sama dengan average buka kurung C6 bagi H6 tutup kurung. Beda hanya dengan yang di sini tadi. Jadi ketika yang sudah average mau berapapun nilainya kita otak-atik atau kita tambah kolom, maka totalnya tidak akan berubah. Rumus total itu tidak akan berubah. Beda hanya ketika yang di sini kita menggunakan sum, maka nilai totalnya ketika kita nambah kolom, maka di bagian total ini rumusnya akan kita rubah juga. Berapa sih kolomnya? Gitu. Tapi yang paling mudah ini menggunakan average ini. Gitu ya. Udah paham Gunawan? Masukannya ke nilai ini gimana Pak? Yang nama tadi. Iya, yang totalnya nih. Kita memasukkan di rekapitulasi ya. Sebelumnya tuh. Kita masukkan di rekapitulasi ya. Oke, Pak. Nah, ini kan nilai totalnya sudah beres toh untuk nilai harian. Maka kita lihat di rekapitulasi, misalkan ini kita kasih 0,0000 dulu ya. Nah, yang di sini, nah ini kan nilai mahasiswa namanya adalah A. Nilai tugasnya adalah 30%. Nilai tugas tadi kan yang sudah kita jumlahkan di sini ya. Nih di set tugas harian. Tinggal di sama dengan, setelah sama dengan langsung pindah ke set sebelah. Tugas harian mana? Yang A ya. Berarti yang A di sini totalnya adalah 82,833. Tinggal diklik. Setelah diklik, baru di-enter. Ketika di-enter, maka otomatis nilai tugas ini di bagian yang 30% ini adalah hasil dari yang dihitung di set tugas harian. Tinggal ditarik ke bawah aja, beres. Tidak perlu kita lihat lagi di tugas harian berapa, 82,8333. Tulis manual di sini, nggak perlu. Gitu. Jelas penjelasannya? Oke Pak, jelas Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan sebelum kita cukupkan, saya minta tugas dulu. Tolong buatkan, di sini ya saya tulis ya, tugas buat penilaian, rekapitulasi penilaian dengan rincian tugas harian 30%, UTS 35%, oh jangan, 30%, UAS 30%, yang di sini 40%. Nah, terus
untuk rincian tugas juga dihitung berdasarkan 10 tugas. Jumlah mahasiswa ada 10. Nah, tugasnya adalah membuat rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini ya, yang seperti ini, nilai tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%, baru total. Kalau nilai akhir ini udah paham belum? Yang rumus if tadi. Halo? Ampun dulu kan nih jaringannya error. Sandat tadi Pak. Oh, sandat kah? Oke. Yang ini ya tugasnya. Nih. Tolong buatkan rekapitulasi nilai dengan rincian tugas harian 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Kenapa jadi rubah? Karena yang di atas tadi kan 30, 40 ya. Yang ini kita balik. Biar apa ya, ketika dirubah pun kalian paham terkait rumusnya. Gitu. Rincian tugasnya kalau yang kita contohkan tadi 4 sampai 6 tugas, sekarang saya mohon rincian tugasnya ada 10 tugas, jumlah mahasiswanya ada 10 orang. Buat di Excel. Begitu juga dengan nilainya, nilai total, tolong diacak agar semua mahasiswa ada yang mendapatkan nilai perwakilan puluhan. Maksudnya total itu agar mahasiswa yang ada mendapatkan nilai perwakilan puluhan, ini kan ada dari 60 sampai 100 ya. Nah, jadi nilainya tuh bisa diacak dari 60, 70 nih, nilai totalnya ada yang dapat 60, ada yang dapat 70, ada yang dapat 80-an, ada yang dapat 90-an gitu. Ini maksudnya di bagian nilai total ini. Oke. Ada pertanyaan? Jadi pakai nilai akhir ya, Pak? Nilai akhir paham nggak dulu semuanya? Kalau belum paham kita skip dulu. Nggak paham, Pak. Banyak banget rumusnya. Oke, kalau nilai akhir berarti pertemuan minggu depan aja ya, sekalian dengan nilai akhir untuk bobotnya yang 4, 3,75, 3,5 gitu. Ulun kirim di ini ya, di WA.
rumus-rumusnya kah Pak yang dikirim di WA? Bukan, ulun kirim di WA itu adalah tugasnya. Nih yang tampilan yang ini. Dan tolong dibuatkan. Buat rekapitulasi nilai. Artinya bikin kolom yang ini beserta isinya dengan rumus-rumusnya. Dan juga rincian tugas yang dihitung berdasarkan 10 tugas. Tugasnya kalian boleh di sini bikin kolom lagi. Misalkan ya, di sini ada tugas, di bawah tugasnya ada 10 kolom yang menyamping ke sini, di atasnya ada tugas, bisa juga menggunakan tugas harian seperti ini di set selanjutnya. Boleh di set selanjutnya, boleh juga di tugas di kolom yang sama, di kolom yang ini. Kalau di tugas di set yang sebelahnya berarti yang seperti tadi ya, hasilnya ini sama dengan di set tugas harian gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Izin bertanya Pak, itu yang puluhannya itu puluhan di belakang koma kah atau di depan komanya itu Pak? Puluhan di depan koma Yang ini. nilai total. Nilai total ini kan ada yang 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 60-an sampai 90-an gitu. Oke, apa lagi? Ada lagi? Belum masuk lagi nah di WA-nya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Kalau ada, kita cukupkan dulu perkuliahan ini. Dan jika ada pertanyaan bisa di grup WA, jangan lewat Japri ya, biar satu orang bertanya, yang lain langsung paham juga. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, ulun akhiri. Marilah kita tutup dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih. Sama-sama.